أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'il insi wal jan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiriz zaman. Faya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin menyampaikan tema ahmiyatul khauf minallah. Pentingnya memiliki rasa takut kepada Allah. Hadirin jamaah salat Jumat, kita sebagai seorang muslim, kita sudah mengimani dan meyakini bahwa Allah melihat segala apa yang kita lakukan. Kita mengimani dan meyakini bahwa Allah mendengar setiap kata yang kita ucapkan. Kita mengimani dan meyakini bahwa Allah mengetahui apa yang kita nampakkan dan apa yang kita rahasiakan. Oleh karena itu hadirin, kita semua wajib memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla.
Kenapa? Yang pertama, takut kepada Allah ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita lihat surat Al-Baqarah ayat yang ke-40. Di akhir surat itu, di akhir ayat itu Allah berfirman, "Wa iyaya farhabun." Dan hanya kepadakulah kalian harus takut. Surat Ali Imran ayat 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kalian kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Begitu juga dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala tahsyawun nasa wahsyawni." Janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kalian kepadaku. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin, orang yang takut kepada Allah memiliki keutamaan yang begitu banyak. Di antaranya satu, orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya yang tidak nampak oleh mereka, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala yang besar. Yang kedua, orang yang takut kepada Allah bakal mendapatkan naungan. Dalam naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ketika Nabi menjelaskan 7 golongan yang bakal mendapat naungan dalam naungan arasy-Nya Allah nanti di padang mahsyar. Di antara yang 7 golongan Nabi menjelaskan, rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Di antara 7 golongan yang bakal mendapat naungan Allah siapa? Seorang laki-laki yang diajak berzina sama perempuan yang memiliki kedudukan dan cantik, tapi dia tidak mau. Dia berkata, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah bakal mendapatkan 2 surga. Allah jelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut dengan makom Rabb-nya, takut pada saat dihadapkan kepada hadapan Allah, dia akan mendapatkan 2 surga. Apa 2 surga ini? Dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jannatani min fiddatin aniyatuha wa ma fihima wa jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Bakal mendapatkan 2 surga dari perak, bejana, dan semua apa yang ada di dalam surga itu semuanya terbuat dari perak. Dan yang kedua bakal mendapatkan 2 surga, yang 2 surga itu bejananya terbuat dari emas, dan semua apa yang di dalamnya semua terbuat dari emas. Nah, hadirin jamaah sholat Jumat, kenapa orang yang takut kepada Allah memiliki keutamaan yang besar? Karena siapapun orangnya, apapun profesinya, kalau sudah tertanam rasa takut kepada Allah, pasti bakal menghantarkan kepada hal-hal yang positif. Rasa takut kepada Allah bakal memberikan motivasi kepada kita
untuk taat kepada Allah dan jauh dari maksiat. Hadirin jamaah salat Jumat. Para petani yang takut kepada Allah bakal menjadi petani yang jujur. Bakal menjadi petani yang baik, tidak berani menggeserkan batas tanah. Jangankan luas, sekalipun hanya sejengkal, dia tidak berani menggeser batas tanah. Kenapa? Karena orang yang menggeser batas tanah mendapat dua ancaman. Ancaman pertama, orang yang berani menggeser batas tanah, pertama akan mendapat laknat dari Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man dabaha li ghairi wa la'anallahu man awa muhdisan wa la'anallahu man ghayyara manalal ardi. Allah melaknat seseorang yang suka mengutuk kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Dan Allah melaknat orang yang suka menggeser batas tanah. Ancaman kedua, orang yang menggeser batas tanah walaupun hanya satu jengkal, 7 lapis bumi bakal dikalungkan nanti pada hari kiamat. Kita lihat di antaranya di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Man zolama kida shibrin minal ardi tuwikahu min sab'i aradin." Siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka akan dikalungkan 7 lapis bumi nanti pada hari kiamat. Yang kedua, para pedagang yang takut kepada Allah pasti bakal menjadi pedagang yang jujur. Bakal menjadi pedagang yang baik, tidak berani curang, tidak akan berani mengurangi takaran ataupun timbangan. Kenapa? Karena pedagang yang curang, pedagang yang suka mengurangi takaran dan timbangan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ancamannya? Lihat dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Yaitu orang-orang yang apabila mereka menerima takaran dari orang lain, mereka minta takarannya dipenuhi, disempurnakan. Tapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Ini orang licik. Kalau dia beli dari orang lain, kurang sedikit ngeyel. Tapi ketika dia menimbang untuk orang lain, atau menakar untuk orang lain, sengaja timbangannya dikurangi, takarannya dikurangi. Yang ketiga, hadirin, orang yang ahli ibadah. Kalau ahli ibadah takut kepada Allah, akan hati-hati dalam melaksanakan ibadahnya. Tidak berani melakukan ibadah jika ibadah tersebut tidak ada dalil baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW yang sahih. Kenapa? Karena ibadah yang tidak didasari dengan dalil yang datang dari Allah atau dari Rasul, itu termasuk ibadah yang bid'ah. Sedangkan ibadah yang bid'ah, lihat hadis riwayat Imam An-Nasa'i di antaranya. Nabi bersabda, "Inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Ini sabda Nabi.
Nabi menyebutkan, inna asdaqul hadis kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara yang dibuat-buat, dan setiap yang dibuat-buat itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah neraka. Yang keempat, orang yang punya ilmu, yang takut kepada Allah, tidak akan berani menyembunyikan ilmunya. Hadirin jamaah salat Jumat. Kalau kita sudah punya ilmu, kita sudah tahu mana yang hak, mana yang batil. Tapi ketika kita melihat kemungkaran berada di sekitar kita, kemaksiatan, tapi kita diam saja, tidak berani menyampaikan kebenaran. Apa? Pertama, siapa yang melihat berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan di mana-mana, tapi diam, maka dia termasuk setan bisu. Al-Imam An-Nawawi mengutip di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Bila mengutip perkataan Imam Abu Ali Ad-Daqqaq An-Naisaburi Asy-Syafi'i. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, beliau mengatakan, as-sakitu anil haq syaitonun ahras, wa natiku bil batili syaitonun natik. Siapa yang diam dari menyampaikan kebenaran, siapa yang tidak berani menyampaikan kebenaran, maka dia termasuk setan bisu dari kalangan manusia. Dan siapa yang menyampaikan kebatilan, dia adalah setan yang berbicara dari kalangan manusia. Yang kedua, hadirin, kalau kita punya ilmu tapi kita tidak berani menyampaikan karena takut dibully, takut dicaci, takut dicela, takut dikucilkan, nanti bakal datang pada hari kiamat, mulutnya bakal disumpel dengan sumpel dari api neraka. Ini bagi orang yang mendiamkan kemungkaran. Hadisnya diantaranya dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, ma min rajulin yahfadu ilman fayaktumuhu illa utiya bihi yaumal qiyamah muljaman bilijamin minan nar. Tidak ada seseorang yang sudah paham ilmu, sudah mengerti ilmu, lalu dia menyembunyikan ilmunya, kecuali bakal didatangkan nanti pada hari kiamat, mulutnya bakal disumpel dari sumpel yang terbuat dari api neraka. Ini yang keempat. Yang kelima, hadirin, para hakim, para qadi yang takut kepada Allah, pasti pertama ini, para hakim yang takut kepada Allah, yang pertama pasti dia bakal memutuskan hukum dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Tidak akan curang dalam menetapkan hukum. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, al-qudatu salasatun. Hakim itu terbagi tiga. Isnani finnar wa wahidun fil jannah. Dua hakim bakal masuk neraka, satu hakim yang bakal masuk surga. Siapa hakim yang bakal masuk neraka? Rajulun arafal haqq. Dengar ya, rajulun arafal haqq faqada bihi fahuwa fil jannah. Pertama, hakim yang sudah mengetahui kebenaran, lalu dia memutuskan dengan kebenaran tersebut, fahuwa fil jannah,
inilah hakim yang bakal masuk surga. Yang kedua, warajulun arafal haqqa faqada bi ghairi wajara fil hukmi fahuwa finnar. Hakim yang sudah tahu kebenaran, tapi dia memutuskan tidak benar, memutuskannya menyimpang dari kebenaran, maka hakim seperti ini ada di dalam neraka. Yang ketiga, warajulun lam yarifil haqqa faqada linas ala jahlin fahuwa finnar. Hakim yang bodoh, yang tidak tahu, yang tidak paham hukum, lalu dia memutuskan manusia dengan keputusan atas kebodohannya, maka hakim ini pun bakal masuk neraka. Itu ancaman hakim. Yang kedua, hakim yang curang, hakim yang dolim, itu bakal menjadi teman setia bagi setan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, Innallaha ma'al qadi malam yajur. Sesungguhnya Allah bersama seorang hakim selama hakim itu tidak menyimpang dari kebenaran. Fa in jara tahalla anhu walazimahu syaitan. Tapi jika hakim sudah menyimpang dari kebenaran, maka Allah meninggalkan hakim tersebut, lalu setanlah yang akan menjadi temannya. Jadi hadirin, hakim-hakim yang curang, hakim-hakim yang dolim, hakim-hakim yang tidak jujur, itu semuanya sudah menjadi teman-teman setan. Yang ketiga, hakim yang takut kepada Allah tidak akan menerima suapan. Kenapa? Karena orang yang menyuap dan orang yang menerima suapan, dua-duanya mendapat laknat dari Allah dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Lihat dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Ibnu Majah. Laknatullah ala rashi wal muhtasi. Laknat Allah, kutukan Allah bagi para penyuap dan bagi orang yang menerima suapan. Sedangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Nabi bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan yang menerima suapan, dua-duanya neraka. Yang terakhir hadirin, para penguasa, para pejabat, kalau yang takut kepada Allah, satu, pejabat tidak berani dolim kepada rakyatnya, tidak akan berani menipu dan membohongi rakyatnya. Kenapa? Karena pejabat pemimpin yang berani menipu rakyatnya, yang berani membohongi rakyatnya, diharamkan oleh Allah masuk surga. Dasarnya diantaranya hadirin, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, atau dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ma min abdin yastarihillahu ra'iyatan yamutu wa yauma yamutu wa huwa ghasun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Tidak ada seorang hamba yang dikasih amanah oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu dia mati, dan ketika dia mati dalam keadaan dolim terhadap rakyatnya, curang terhadap rakyatnya, membohongi rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya. Itu yang pertama. Yang kedua, penguasa yang takut kepada Allah pasti akan berusaha menyayangi rakyatnya, akan memberikan kemudahan dalam segala persoalan kepada rakyatnya, tidak berani menyusahkan rakyatnya, tidak berani mempersulit urusan rakyatnya. Kenapa? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah pernah membacakan doa. Di antara doa Rasul apa? Allahumma man waliyah min amri ummati syai'an
Ya pasyaqqa alaihim pasquk alaih. Wa man waliya min amri ummati syai'an parafaqa bihim parfuq bihi. Ya Allah, siapa saja orang yang mengurus urusan umatku, lalu mereka menyusahkan umatku, menyengsarakan umatku, maka susahkan dia, ya Allah. Dan siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyayangi mereka, menyayangi umatku, maka sayangi dia, ya Allah. Ini doanya Rasul. Kalau ada penguasa yang suka menyusahkan rakyatnya, yang suka yang mempersulit urusan rakyatnya, didoakan oleh Rasul supaya urusannya dipersulit, supaya disusahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapa pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, mengutamakan kepentingan rakyatnya, selalu berusaha mempermudah urusan rakyatnya, didoakan oleh Rasul supaya orang tersebut disayangi dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Yang terakhir, pemimpin yang takut kepada Allah tidak berani melakukan korupsi. Kenapa sekarang korupsi di mana-mana? Karena manusia mereka bukan takut kepada Allah. Kenapa ikhwatillah? Ingat, Allah menjelaskan dalam surat Ali Imran ayat 161. Wa may yaglul ya'ti bima golla yaumal qiyamah. Siapa yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, termasuk korupsi, bakal datang pada hari kiamat dengan membawa hasil korupsinya. Siapa yang sekarang korupsi, hasil korupsinya beli apa, punya apa? Kalau beli tanah, beli rumah, beli mobil, nanti tanah hasil korupsinya, rumah hasil korupsi, apapun hasil korupsi, bakal dibawa di padang mahsyar. Ditegaskan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, apa kata beliau? Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi la yagillu ahadukum minha syai'an illa ja'a bihi yaumal qiyamah wa yahmiluhu ala unuki. Demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seseorang di antara kalian korupsi, melainkan pada hari kiamat bakal datang membawa hasil korupsinya, bakal dipikul di atas pundaknya. Mungkin sekarang para koruptor tertawa, apalagi hadirin, karena sekarang hukum sudah diperjualbelikan. Sebagaimana kata Nabi, aku takut 6 perkara datang menimpa kalian. Salah satu 6 perkara apa yang ditakutkan oleh Nabi? Wa bai'ul hukmi, hukum sudah diperjualbelikan. Hakim-hakim sudah disuap. Ini yang sangat ditakutkan oleh Nabi. Sehingga banyak orang yang salah tertawa, tapi orang yang kadang-kadang yang benar dipenjara. Ini hadirin jamaah. Inilah pentingnya tanamkan rasa takut kepada Allah di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, bukan takut kepada manusia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Jadi hadirin jamaah salat Jumat azan ya Allah yakum. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semuanya, sehingga ini kita sangat penting sekali apalagi di zaman sekarang. Ya, di zaman banyaknya fitnah syahwat, fitnah syubhat, kejahatan di mana-mana, kita sangat penting memiliki rasa takut kepada Allah Taala. Insya Allah, kalau rasa takut sudah tertanam di dalam diri kita, kapanpun, dimanapun, kita akan selalu menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang taat,
dan kita insya Allah akan selalu berusaha menjauhi segala bentuk maksiat. Kita tidak akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi kalau kita memiliki rasa takut kepada Allah yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Wala taj'al multabisan alaina fanadilu waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi taslima katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Diluruskan dan dirapatkan.